Sudah siap semua? Sudah siap semua? Siap, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Minum dulu saya. Minum. Agak batuk ini. Kita mulai. Selamat siang saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Jadi saya mau menyampaikan tentang hati, ya. Hati atau hepar atau liver. Ada yang mengatakan hepar, ada yang sering juga mengatakan liver. Nah, kalau orang Indonesia, ya bahasa Indonesianya itu ya hati. Tapi bukan hati perasaan, tapi organ hati, ya. Iya, baik, Bapak. Fungsi hati ini hati ini sedikit, sebenarnya kalau ditulisnya sedikit, tapi penjelasannya banyak, lama itu. Hati fungsinya adalah satu, mengatur metabolisme. Mengatur metabolisme ini ya semua senyawa kimia yang ada dalam tubuh kita ini hampir semuanya diatur metabolismenya oleh hepar. Pertama kali, makanya ini nomor satu ini, fungsi utamanya hepar itu mengatur metabolisme seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, detoksikasi. Ya, mengatur metabolisme itu meliputi mengatur metabolisme karbohidrat, KH itu karbohidrat, lipid atau lemak, mengatur metabolisme protein, bilirubin dan bilirubin. Di sini bilirubin termasuk penting, ya. Makanya saya tulis di sini bilirubin. Jadi 4 ini, karbohidrat, lipid, protein dan bilirubin. Untuk analis penting ini, karena saudara nanti hampir setiap hari pasti akan memeriksa tes fungsi hati. Pasti itu. Kemudian yang kedua, mengatur sekresi empedu. Nah, bilirubin dan empedu ini sesungguhnya hampir sama. Sekresi empedu itu ya mengandung bilirubin. Kemudian fungsi yang kedua, detoksikasi atau detoksifikasi boleh, tapi yang sering detoksikasi, yaitu pembentukan ureum. D itu artinya menghilangkan racun, karena ureum ini bersifat racun, sangat beracun, terutama untuk susunan saraf pusat. Untuk susunan saraf pusat, ureum ini sangat toksis. Kemudian yang kedua, detoksifikasi, yaitu hidroksilasi obat dan zat beracun lainnya. Hidroksilasi ini yang paling banyak, ya, paling banyak dilakukan oleh hepar dalam rangka menghilangkan sifat toksis. Senyawa-senyawa kimia yang toksis ini biasanya dihilangkan sifat toksisnya dengan proses namanya hidroksilasi, berarti penambahan gugus hidroksil. Gugus hidroksil itu OH itu, ya. Saudara pasti sudah tahu lah hidroksilasi. Sesungguhnya ya bukan hanya dengan hidroksilasi saja, mungkin ada glukuronidasi, metilasi dan sebagainya, sulfasi. Tapi yang paling sering atau paling banyak itu hidroksilasi obat, karena sel-sel hepar itu mengandung enzim yang namanya enzim untuk hidroksilasi lah, ya, nanti akan ingat saya. Kemudian sistem pertahanan. Jadi kalau dibagi secara garis besarnya 3 fungsi ini. Tiga besar fungsi hati ini. Nah, ya, 3 besar itu ini. Jadi cuma mengatur metabolisme, detoksikasi, dan sistem pertahanan tubuh. Tapi kalau diuraikan bisa panjang lebar.
Kemudian saya berusaha menguraikan satu persatu tentang metabolisme, detoksikasi, dan sistem pertahanan tubuh. Yaitu, ya, sekarang fungsi metabolisme karbohidrat. Hepar dalam fungsi metabolisme karbohidrat meliputi glikogenesis. Semua yang memakai akhiran genesis pasti pembentukan. Kalau lisis itu perombakan. Semua yang memakai akhiran genesis berarti pembentukan. Kalau yang pakai lisis itu perombakan atau destruksi, ya. Jadi kalau glikogenesis pembentukan glikogen dari glukosa. Fungsi hepar utamanya ini. Dalam memasukkan glukosa darah ke dalam sel hepar, hepar tidak memerlukan hormon insulin. Tanpa insulin, glukosa langsung masuk ke dalam sel hepar karena hepar memiliki enzim yang namanya heksokinase. Jadi tidak perlu enzim, tidak perlu hormon insulin. Kalau jaringan lain seperti otot dan adiposa memerlukan hormon insulin untuk supaya bisa masuk ke dalam sel otot atau sel adiposa, glukosa dalam plasma itu. Jadi habis makan kan kadar glukosa dalam darah naik. Supaya tidak naik terus, harus dimasukkan semua ke otot, ke jaringan adiposa, dan ke hepar. Tapi hepar ini langsung bisa masuk ke dalam sel hepatosit, glukosa tanpa insulin. Tapi kalau otot dan jaringan adiposa, di mana dua jaringan ini paling banyak masanya. Tubuh kita ini kan banyak otot polos maupun lurik. Jaringan adiposa juga paling banyak. Jaringan-jaringan lain sedikit. Ini yang berperan supaya bisa membantu menurunkan gula darah dari plasma masuk ke sel. Kemudian yang kedua, glikogenolisis. Nah, tadi sudah dibentuk glikogen kan, glikogenesis sudah dibentuk glikogen, tapi kemudian diurai lagi menjadi glukosa. Namanya glikogenolisis. Perombakan glikogen menjadi glukosa. Dan ini bergantian. Kalau kita habis makan, pasti glikogenesis. Tapi kalau sudah jauh dari makan, sudah turun kadar gula darahnya, sehingga perlu dinaikkan dengan proses glikogenolisis, sehingga gula darah tidak turun terus. Yang ketiga, atau C, gluconeo. Neo itu baru. Gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari bukan karbohidrat, maksudnya bukan karbohidrat, lipid atau asam amino. Jadi 3 fungsi metabolisme karbohidrat untuk hati. Kemudian fungsi metabolisme lipid hepar A, B, C, D, E, 5. 1. Ketogenesis. Nah, saudara mungkin belum pernah mendengarkan benda keton, itu pembentukan benda keton. Apa itu benda keton? Benda keton itu ada 3, yaitu aseton, beta hidroksibutirat, dan asetoasetat. Nah, ketiga ini asalnya dari asam lemak, gitu ya. Jadi tidak semua jaringan bisa memetabolisme lemak langsung dari asam lemak. Lemak ini kan bentuk ester. Itu lemak adalah ester dari alkohol dan asam lemak. Alkoholnya itu gliserol. Kalau trigliserida ya, kalau trigliserida itu alkoholnya gliserol dan asam lemak bentuk lipid atau lemak. Asam lemak ini derivat lemak, bukan lipid lemak ini. Asam lemak itu bukan lipid. Yang disebut lipid itu ya
bentuk ester dari asam lemak dan gliserol tadi itu, atau kolesterol dengan asam lemak, atau lisofosfolipid dan asam lemak. Ini lemak semua. Tapi kalau namanya asam lemak bukan lemak, itu derivat lemak. Ketogenesis, keton boleh saya tahu ya, aseton, beta oksid, beta hidroksibutira dan asetoasetat. Ya itu ya. Nah, ketiga benda ini kalau mau digunakan untuk pembakaran jaringan selain hati, ya, karena hati memang tempat untuk merubah asam lemak menjadi benda keton, makanya untuk otot, untuk jaringan adipose, untuk jaringan lain lah ya selain hepar, itu nanti benda keton itu dijadikan asetil koenzim A lagi, kemudian memasuki siklus asam sitrat, gitu ya. Kemudian yang kedua itu kolesterologenesis, ya. Kolesterol genesis, membentukkan kolesterol. Di kolesterol ini yang membuat atau yang mensintesis adalah sel hepar. Sel hepar ini salah satu organ yang bisa mensintesis kolesterol. Selain hepar ya tidak ada. Kolesterol ini nanti digunakan oleh jaringan lain untuk hormon, untuk membentuk hormon. Hormon-hormon yang perlu kolesterol itu golongan steroid. Steroid. Banyak itu. Kemudian yang ketiga, katabolisme kolesterol. Kalau tadi dibentuk, nah ini dirombak lagi. Katabolisme itu perombakan. Ya, istilahnya hampir sama dengan lisis lah ya. Kalau di sini memakai katabolisme. Ya, katabolisme lawannya anabolisme. Metabolisme terdiri dari anabolisme, sintesis, dan katabolisme perombakan. Katabolisme kolesterol menjadi garam asam empedu. Ingat ini garam. Karena selain garam, asam empedu ini ada pigmen. Pigmen asam empedu. Itu nanti ada ketemu pigmen apa? Garam. Kalau garam ini artinya asalnya dari katabolisme kolesterol, garam asam empedu. Yang keempat, katabolisme steroid. Nah, tadi yang dibentuknya di hati kolesterol itu. Salah jadi hormon steroid, kemudian hormon steroid tadi itu di katabolismenya di hati lagi. Katabolisme steroid. Asalnya dari hormon-hormon yang mengandung steroid. Kemudian yang kelima, penyimpanan vitamin yang larut di lemak. A, D, E, K ini semuanya vitamin yang larut di lemak. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K itu larutnya di lemak. Karena larut di lemak, disimpannya di hati. Ini fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, metabolisme protein. Protein. Satu, sintesis protein plasma. Nah, protein plasma yang ada dalam plasma maksudnya itu semuanya disintesisnya di hepar. Tidak ada jaringan lain yang mensintesis protein plasma kecuali hepar. Albumin dan globulin. Albumin ini dan globulin ini disintesisnya di hepar. Globulinnya alfa dan beta. Kalau gamma tidak di hepar. Kemudian yang kedua, sintesis faktor pembekuan darah. Nah, faktor pembekuan darah itu banyak itu ya. Nanti saudara akan mengenal faktor intrinsik. Nah, dalam darah ini mengandung faktor-faktor pembekuan darah. Faktor 1 itu fibrinogen. Faktor 2 itu protrombin. Faktor 3 dulunya dikira masuk untuk pembekuan darah, tapi sekarang sudah dikeluarkan. Faktor 4 itu kalsium. Ion kalsium, faktor 5. 6 dulu juga dikira masuk dalam proses pembekuan darah, tapi tidak dikeluarkan.
Kemudian faktor 7 masih faktor 8. Nah, faktor 8 itu nama lainnya faktor hemofili. Kemudian faktor 9, faktor 10, 11 sampai 12 yang sudah ditemukan sampai 12 dalam keadaan inaktif ya, disintesis oleh hati dalam keadaan inaktif. Nanti bisa diaktifasi menjadi ya aktif itu artinya bisa digunakan untuk proses pembekuan darah. Kalau yang belum aktif masih fibrinogen yang belum bisa. Yang aktif itu fibrinnya. Kemudian yang ketiga sintesis lipoprotein. Nah, ini termasuk protein, banyak protein, makanya ini masuk ketiga. Sintesis lipoprotein. Lipoprotein ini sesungguhnya ya globulin. Ada globulin alfa, ada globulin beta, tapi di sini khusus untuk mengangkut lipid, ada namanya lipoprotein yang disebut apoprotein. Jadi apoprotein ini protein yang fungsinya nanti mengangkut lipid, trigliserida, kolesterol ester, fosfolipid. Ini kalau mau didistribusikan ke jaringan yang membutuhkan itu diangkut oleh apoprotein membentuk suatu senyawa molekul besar gitu yang namanya lipoprotein. Kemarin sudah tahu kan ada VLDL, HDL, kilomikron, LDL itu semuanya lipoprotein. Di dalamnya ada apoprotein. Nah, ini metabolisme bilirubin. Bilirubin itu asalnya dari HB ya. Katabolisme bilirubin indirect. Jadi dari hemoglobin itu nanti diurai oleh sistem retikuloendotelial menjadi HB, HB-nya hemoglobin dan akhirnya jadi hem dan globin. Globinnya ini kan protein. Hemnya ini nanti diurai. Nah, kalau globinnya ya diurai lagi menjadi asam amino. Tapi kalau hemnya ini dijadikan bilirubin atau biliverdin. Biliverdin ini bilirubin indirect. Tidak larut di air, tapi larut di lemak. Larutan-larutan ini analis juga harus tahu. Bilirubin indirect larutnya di minyak atau lipid. Tapi kalau bilirubin direct ini larutnya di air. Nah, soalnya nanti akan menentukan kalau saudara memeriksa urin ini, kalau ada dalam urin pasti bukan bilirubin indirect, pasti bilirubin direct karena urin ini kan air. Sedangkan bilirubin indirect itu tidak larut di air, tidak mungkin ada di air kencing. Yang ada di air kencing pasti bilirubin direct. Kok bisa terjadi ada di situ di urin, padahal kan harusnya larinya dibuangnya ke usus, ke kandungan empedu, kemudian ke usus kok bisa sampai ke urin karena ada sumbatan di saluran bilirubin di saluran empedu tersumbat. Bilirubinnya ya balik lagi masuk darah dibuangnya ke urin. Bilirubin yang ada di urin pasti bilirubin direct bukan indirect. Jadi katabolisme bilirubin indirect oleh hepar dijadikan bilirubin yang direct. Nah, yang disebut pigmen empedu. Pigmen empedu ya. Pigmen ini artinya pewarna, memberikan warna. Warnanya kuning. Nah, nanti kalau praktikum parasitologi tentang telur cacing, nah, saudara nanti kalau memeriksa telur cacing langsung tanpa dicat, itu warnanya kuning. Karena dicat oleh pigmen empedu gitu ya. Pigmen empedu itu mengecat telur cacing menjadi warna kuning seperti telur, seperti warna pigmen empedu itu. Kalau saudara sampai masuk atau kadar bilirubinnya tinggi, ya sakitnya kuning gitu.
Kemudian, nah ini sudah fungsi metabolisme sudah selesai, karbohidrat, lipid, protein. Sekarang fungsi detoksikasi. Pembentukan ureum dari amonia. Amonia ini asalnya dari diaminasi asam amino. Asam amino ini kalau mau dibakar, ya, itu harus diaminasi. Itu dihilangkan gugus amin ya. Asam amino kan mempunyai gugus amin, mempunyai gugus karboksil, mempunyai gugus hidrogen. Nah, ini khas dari asam amino itu ada karbon yang mengikat gugus amin, gugus hidrogen, dan gugus karboksil. COOH itu karboksil. Ini khas asam amino. Sedangkan ekornya itu atau radikalnya ini tergantung jenis asam aminonya. Yang saya apal ya glisin ini karena R-nya itu hidrogen. Tidak mempunyai gugus metil. Pembentukan ureum dari amonia. Amonia ini asalnya dari diaminasi asam amino. Amonia ini beracun, toksis terhadap sistem saraf sentral. Saudara akan menderita vertigo kalau kadar amoniaknya tinggi. Ya, pembentukan ureum. Ureum ini kurang toksis kalau dibandingkan amonia. Tapi kalau banyak kandungannya, kadarnya ya toksis juga. Kemudian hidroksilasi obat. Nah, ini namanya itu sitokrom P450. Nah, sekarang saya ingat itu. Jadi hati ini mempunyai enzim yang namanya sitokrom P450. P450 itu saya juga ingat tadi, sitokromnya lagi. Sitokrom ini termasuk hemoprotein. Seperti hemoglobin, punya gugus him dan punya gugus protein globin, tapi tidak sama dengan mirip sesuai hemoglobin tapi bukan hemoglobin. Semua sitokrom itu hemoprotein, him dan protein. Proteinnya lain, tidak sama dengan yang punya HB. Hidroksilasi obat karena hepar mempunyai enzim sitokrom P450. Dan zat toksik lain. Zat toksik ini termasuk bilirubin indirect itu toksik itu. Makanya harus didetoksikasi dengan asam glukuronat, tapi makanya tidak hanya hidroksilasi saja, asam glukuronat juga bisa digunakan untuk detoksifikasi. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Di dalam hepar terdapat sel Kupffer. Sel Kupffer ini sesungguhnya sel makrofag. Kupffer itu nama orang yang menemukan. Nah, ya, orang yang menemukan ini harusnya hurufnya besar K-nya. Sel Kupffer ini sel hepar terdapat pada dinding sinusoid. Ya. Sel Kupffer ini terdapat pada dinding sinusoid. Sel Kupffer adalah makrofag, asalnya monosit. Gitu. Tinggal lama di dinding itu, di dinding sinusoid lama. Fungsinya nanti kalau ada bakteri masuk ke dalam darah yang ada di sinusoid, nah langsung ditangkap kemudian dicerna. Tuh ya. Fungsi pertahanan karena ada sel Kupffer dalam dinding sinusoid membunuhnya dengan memakan itu fagositosis, kuman yang beredar dalam darah. Darah yang keluar dari hepar ini sudah bersih, sudah steril, tidak ada bakteri karena sudah dibersihkan di sinusoid. Nah, itu anatomi dulu kan sistem pencernaan kan dari kapiler-kapiler khusus berkumpul kan membentuk atau mengalir pada vena porta.
vena porta, cabang-cabang lagi membentuk kapiler, bersama-sama dengan kapiler arteria hepatika masuk ke sinusoid ini. Darahnya campur. Di sinusoid ini campur darah dari vena porta, dan darah dari arteria hepatika. Nah, sekarang struktur anatomi hepar. Oh iya, ini struktur anatomi hepar di sini. Organ paling besar, yang paling besar itu organ hepar. Banyak fungsi. Hepar ini fungsinya banyak, renes gitu. Warna coklat, beratnya sekitar 1,5 kilogram. Letaknya dalam rongga perut di kanan atas. Kanan atas. Bukan yang kiri. Kalau kiri kan ada lambung atau gaster atau ventrikel. Tapi yang kanan ini ada hati atau hepar di bawah diafragma. Permukaan atasnya cembung karena ada diafragma yang melengkung juga. Bawahnya tidak rata. Kemudian ada visura transversus. Visura yang melintang. Visura, ada lagi visura yang longitudinal. Longitudinal itu yang vertikal. Kalau tadi transversus melintang. Kalau ini horizontal yang berdiri. Visura longitudinal memisahkan belahan kanan dan kiri. Jadi hepar itu terbagi dua belahan. Kanan, kiri. Di situ terdapat ligamentum falciforme. Di dalam longitudinal ini yang tegak itu ada ligamentum falciforme. Ligamentum ini tadinya berasal dari vena. Vena yang menghubungkan umbilikus dengan hepar. Sambungannya vena arteo. Vena yang ini arantii tadi, ya, yang dari umbilikus, tali pusat. Kan kemarin kan vena yang dari umbilikus tadi kan mengalirnya darah kan ada yang langsung ke vena cava inferior, ada yang ke hati. Nah, yang ke hati ini arteria aranti itu, ductus venosus aranti itu menjadi ligamentum falciforme karena sudah tidak digunakan untuk mengalirkan darah lagi. Ductus venosus arantii menjadi ligamentum falciforme. Sehingga hati terbagi jadi 4 belahan. Lobus kanan, kiri, caudatus, dan quadratus. Permukaan hati diselimuti peritoneum viscerale. Nah, semuanya kan dibungkusnya yang pakai viscerale. Kalau nanti yang nempel di dinding perut, parietale gitu ya. Permukaan hati diselimuti peritoneum viscerale, kecuali bagian posterior, nah, bagian belakangnya tidak diselimuti karena dia langsung melekat pada diafragma atau melekat pada dinding belakang badan. Nah, seperti gini nih kira-kira. Ya, ini perut. Ya. Nah, ini dibungkus ini yang membungkus ini kan peritoneum viscerale ini. Nah, yang dibungkusnya hitam-hitam ini. Nah. Tapi ini nanti yang pembungkusnya ini akan ini ternempel di dinding ini, dinding perut ini dinding perut. Ya. Jadi yang ini yang parietal itu yang ini. Yang ditempel di dinding perut ini parietal.
Nah, yang membungkus organ ini, nah ini yang visceral. Nah, gitu. Ini gambarnya supaya saudara bisa mengerti sekarang. Ada visceral dan parietal, membungkusnya gini. Spleen ini artinya limpa itu kan, bungkusnya gini. Nah, ini yang visceral, ini yang bungkus limpa ini. Sedangkan yang ini, nah ini nempel di dinding perut. Ini yang parietal. Hepar juga gitu. Oh, hepar apa? Di dinding dada juga gitu. Jantung dan paru-paru itu dibungkus. Kalau paru-paru pleura, kalau jantung perikardium. Bisa gini juga. Nah, yang nempel pada jantung perikardium visceral. Yang nempel pada paru-paru pleura visceral. Tapi yang nempel pada dinding dada, nah, ini misalnya dada ini pleura visceral, parietal. Itu ya. Nah, ini adalah kidney, ginjal. Nah, ginjal ini di luar peritoneum karena peritoneumnya kan gini. Nah, ginjal ini di luar peritoneum. Kedua ginjal termasuk ini vena cava, aorta ini di luar peritoneum. Di luar peritoneum ini. Tuh, ya. Ginjal, vena, dan arteri di luar peritoneum. Saudara akan sakit. Terus kemudian apa lagi? Permukaan hati diselimuti peritoneum tadi itu sudah ya. Kecuali bagian posterior tadi itu kan tidak dibungkus peritoneum karena melekat pada diafragma. Ya. Bawah peritoneum ada jaringan ikat padat yang disebut kapsula dari Grisson. Grisson itu nama orang. Kapsul Grisson pada hilus. Hilus itu artinya tangkainya. Kalau tadi lihat lagi tangkai. Misalnya hepar kan ada ya. Ini kebetulan hepar. Ini hepar ini. Hepar stomach ini. Hepar ya di sini nih. Nah, di sini ini namanya ada tidak dibungkus dengan peritoneum. Itu ini tidak ada ya di sini. Karena ini untuk belan potongan lewat lambung. Bukan lewat hepar. Ini Pak. Ada kapsula Grisson pada hilus. Hilus itu artinya tempat masuknya vena, hepatika, arteri hepatika, saraf-saraf itu lewat hilus itu. Karena saraf, vena, dan arteri ini di luar peritoneum. Nah, waktu mau masuk ke organ itu melalui celah itu yang namanya hilus. Celah hilus itu untuk lewatnya arteri, vena, saraf. Karena saraf, arteri, dan vena ini di luar peritoneum. Sehingga dia melalui lipatan itu, kalau mau ke organ-organ dalam perut, ke hati, ke usus, ke stomach itu artinya perut itu, pembuluh darah itu lewat lipatan peritoneum itu. Yang menempel pada dinding belakang perut. Lewat situ, lewat celah. Celah itu hilus. Membentuk rangka belakang vena porta, arteria hepatika, dan saluran empedu. Kemudian struktur ini kan lagi makroskopis. Makroskopis lah ini ya. Ini yang mikroskopis. Jadi memakai mikroskop lihatnya.
Kalau tidak pakai mikroskop ya tidak bisa kelihatan. Kalau yang tadi itu tanpa mikroskop. Tiap lobus terbagi menjadi lobulus. Lobus kecil-kecil itu namanya lobulus. Lobulus yang merupakan unit mikroskopis dan unit fungsional hati. Paling kecil, kalau unit mikroskopis itu artinya unit yang paling kecil. Unit fungsional karena semua fungsi hati ada dalam lobulus itu. Lobulus itu, satu lobulus itu mewakili seluruh fungsi hati karena di situ, di lobulus itulah semua fungsi hati ada. Unit terkecil fungsi hati. Tiap lobulus bentuknya lempeng heksagonal. Heksa itu 6. Segi 6 berarti ya. Terdiri dari dalamnya itu, di dalam lobulus itu terdapat hepatosit. Bentuknya kubus. Jadi sel hepar itu bentuknya kubus. Segi 4. Tersusun radial. Radial itu berarti ya jari-jari. Karena tadi kan segi 6 kan menyerupai lingkaran. Nah ini tersusunnya radial. Tengah-tengahnya ada vena namanya vena centralis. Atau disebut juga vena intralobulus. Intra di dalam lobulus. Nah, intra itu karena letaknya di dalam lobulus. Atau sentral, tengah. Dalam segi 6 ini di tengah-tengahnya ada suatu rongga yang menyerupai rongga itu sinusoid itu. Itu di situ ada menghubungkan antara kapiler-kapiler dari vena porta dan arteria hepatica ke vena centralis. Jadi di tengah ada vena centralis ya. Nah, antara vena centralis itu dengan kapiler-kapiler terdapat sinusoid. Antar sel dalam lempeng terdapat kapiler. Tadi sudah ya, antar sel dalam lempeng terdapat kapiler sinusoid. Jadi dari lempeng, dari struktur radial tadi itu di sela-selanya terdapat sinusoid gitu. Karena ada seperti radius gitu kan. Nah, radius itu antara radius satu dengan radius lain itu ada rongga namanya sinusoid. Dan dari sinusoid mengalir ke vena centralis. Vena centralis hanya satu, kalau sinusoid banyak. Dalam sinusoid mengalir darah dari vena porta dan dari arteria hepatica. Tapi kapiler bukan vena besar. Vena ini sudah bercabang-cabang menjadi kapiler. Vena porta dan arteria hepatica sudah jadi kapiler, muaranya pada sinusoid. Dan dari sinusoid masuk ke vena centralis. Dinding sinusoid ada water buffer, sel fagostis sebagai pertahanan. Tadi sudah ya ini ya. Selain sinusoid terdapat kapiler empedu. Nah, selain sinusoid terdapat juga kapiler empedu yang disebut canaliculi biliveri. Canaliculi itu kanal kecil. Kalau kanal besar ya kanal. Tapi kalau kanal kecil namanya canaliculi biliveri yang bersatu membentuk saluran empedu yang disebut interlobuler. Nah, kalau yang namanya interlobuler itu sudah keluar dari lobulus. Karena sudah keluar dari lobulus, tentunya saluran ini berada antar lobulus, maka namanya saluran empedu interlobuler. Kalau masih di dalam sinusoid, dalam apa namanya itu struktur heksagonal dalam lobulus itu namanya canaliculi biliveri. Tapi kalau kemudian keluar dari lobulus
menjadi saluran empedu interlobuler. Tentunya ini bermuara di situ bermuara di situ ya, di dalam saluran empedu interlobuler itu bermuara banyak kanalikuli biliveri. Saluran empedu interlobuler kemudian akan bersatu membentuk ductus. Ductus itu kanal juga sama besar, ductus biliveri. Ductus biliveri bersatu membentuk ductus, itu ductus hepatikus kanan dan kiri. Ductus hepatikus kanan dan kiri membentuk ductus hepatikus. Ductus hepatikus masuk ke kandung empedu melalui ductus cysticus. Kandung empedu kemudian harus itu ditampung dulu sementara, disimpan. Empedu tadi disimpan sementara, kemudian nanti keluar ya lewat ductus cysticus lagi. Jadi masuknya lewat ductus cysticus, tapi keluarnya juga lewat ductus cysticus, tapi keluarnya tidak bareng. Sesaat keluar sedikit, karena bersamaan dengan pencernaan atau datangnya makanan ke duodenum. Makanan datang ke duodenum, keluar juga empedu melalui ductus cysticus, kemudian ke ductus choledochus. Jadi ductus cysticus dilalui oleh empedu itu dua arah. Satu dari hepar ke kandung empedu, disimpan sementara di situ, kemudian nanti keluar lagi lewat ductus cysticus ke ductus choledochus. Ductus choledochus bersatu dengan ductus pancreaticus dari Wirsung. Wirsungi, I itu artinya yang menemukan Tuan Wirsung. Namanya pancreaticus Wirsungi. Masuk ke dalam suatu pembesaran yang namanya ampula vateri. Ampula vateri ini ya sambungannya dari ductus choledochus, ya sambungannya dengan pancreaticus Wirsungi. Kemudian ampula vateri bermuara pada duodenum melalui lumen di duodenum, melalui lubang yang namanya pakai ODI. Ya. Lubang foramen ODI. Kemudian sirkulasi hepar. Sebagian kecil kemarin sudah saya ceritakan, ini sirkulasi hepar. Ada dua sumber suplai darah untuk hati, yaitu dari arteria hepatica yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Jadi aorta abdominalis ini salah satu cabangnya namanya arteria hepatica. Sumber yang kedua yaitu dari vena porta, yang dasarnya datang dari vena dari alat pencernaan, dari usus halus maupun besar, dari lambung, dari usofagus, dari rektum, itu melalui vena porta. Sepertiga dari ini gambarnya. Wan, kok hilang ini? Urung. Biasanya nggak habis. Oke.